Sandiwara Swastika mempersembahkan drama audio dengan judul Tempah Alih Wahana dari Cerpen Persekot karya Eka Kurniawan dari buku kumpulan cerita Cinta Tak Ada Mati dengan pengisi suara Muhammad Hasanuddin, Niko Febrianto, Kamilia Fatin, dan Sevia Azahra. Selamat mendengarkan. Bocah itu berumur sekitar 22 tahun. Ia tak pernah ditangkap polisi dan tak pernah berpikir suatu hari akan mengalami nasib sial ini. Tentu saja, ia pernah melanggar hukum kecil-kecilan, mencuri kelapa, tawuran, mabuk di tempat umum, dan membunuh seekor anjing entah milik siapa hanya karena berisik. Meskipun begitu, ia tak pernah yakin semua itu bisa membuatnya berurusan dengan polisi. Ngaku. Pak polisi yang berwajah tak begitu garang itu menendang betis kiri si bocah dengan ujung sepatunya. Ia tak bisa menahan lelehan air matanya. Rasa asin di ujung bibir, ia berguling-guling selama beberapa waktu sambil memegangi sebelah kakinya itu. Sumpah, Pak. Bukan aku yang melakukannya. Kampret, mau rasakan ujung sepatu lagi? Ampun, Pak. Ampun. Kenapa kamu melakukannya? Apa yang kulakukan, Pak? Bangsat, masih tak mau ngaku? Satu tendangan lagi, kali ini menimpa betis kanannya. Ia terjengkang, betisnya tak hanya biru bengkak. Yang kanan meninggalkan bekas lecet dan bintik-bintik darah, tampak seperti embun. Ampun, Pak. Pak. Ampun. Pak polisi tampak menahan geram, tapi ia menahan diri untuk tak lagi menghajarnya. Ia menarik kursi, menghampiri si bocah yang masih meringkuk di sudut ruangan, duduk tak jauh darinya. Dengan sedikit gugup, mungkin karena jengkel, ia mencari bungkus kretek di saku kemejanya. Ia menemukan sisa kreteknya tinggal sebatang, tapi itu cukup untuk menghalau sedikit kecemasannya. Tangannya sedikit bergetar ketika menyalakan kretek, tapi segera ia tenang pada isapan pertama. Ia kembali memandang si bocah, mengeluarkan selembar foto dari saku kemeja dan memperlihatkannya. Ingat lagi. 2 minggu lalu kau bertemu dengannya, berkenalan dan bermain gitar bersama. Tidak, Pak. Hah? Ia ingin melemparkan kursi lipat yang didudukinya ke kepala bocah. Ia menenangkan diri, menghisap kreteknya dalam-dalam. Tak perlu membuat masalah lebih rumit, pikirnya. Satu hisapan lagi dan menghembuskan asap berlahan. Ia jauh lebih tenang sekarang. Kau selalu tidur di terminal, bocah. Kau tak mau ngaku yang itu. Si bocah masih mewek, mengusap air mata yang menggenang di ujung hidungnya, bercampur ingus dengan lengan kemejanya. Iya, Pak. Aku memang sering tidur di terminal. Tapi Malam itu kau bertemu dengannya. Ia turun dari bus terakhir, duduk di kursi tunggu. Kemudian kalian berkenalan. Kalian bermain gitar di kegelapan ruang tunggu. Lalu kalian pergi. tidak, Pak. Kau pergi dengannya. Tak ada yang melihatmu 2 hari itu. Juga si anak dengan gitar. Kemudian anak ini ditemukan sudah menjadi bangkai di kebun kopi. Kepalanya remuk, dihantam gitarnya sendiri.
Tapi ia tak ada di terminal malam itu. Begitu pula 2 malam berikutnya. Apalagi bertemu dengan anak yang turun dari bus terakhir menenteng gitar. Ia yakin mengenai hal itu. Sebab ia tahu di mana dirinya berada di malam-malam tersebut. Awalnya ia memang berada di sana hampir jam 10. Bus terakhir belum muncul. Ia datang menghampirinya, duduk di sampingnya, membagi kretek miliknya. Kadang-kadang mereka memang ngobrol. Mereka sudah berteman lama, masuk SD yang sama, kemudian masuk SMP yang juga sama. Sebelum jebol dari SMA di waktu yang berbeda. Eneng dikeluarkan dari sekolah karena bunting, sementara dirinya keluar dari sekolah karena 2 kali tidak naik kelas. Lama-lama merasa tak punya harapan untuk lulus. Mereka masih sering bertemu di terminal bus. Ia mengamen dengan gitar kopong. Sementara Eneng kadang datang untuk menagih piutang dari kondektur, supir, pedagang asam, dan tukang becak. Kadang Eneng datang juga untuk mencari lakinya yang duduk setengah mabuk di ujung terminal. Lelaki yang telah membuat jebol keperawanannya sebelum sekolahnya. Di mana makmu? Aku sudah lama gak ketemu. Kurangnya kambuh, sekujur kaki dan tangan. Yah, kau tahulah. Oh ya? Aku ingat. Dulu kau pernah bikin lagu tentang koreng di tangan dan kaki. Aku masih ingat deh. Garuk-garuk sampai mampus. Keruk-keruk sampai bledus. Masih ingat saja kamu. Ya masih lah. Kau pinjam gitar Pak Slamet, guru kesenian kita. Lalu di belakang kelas kau mengarang deh lagu itu. Iya, tapi itu bukan lagu buat emak. Namun sialnya sekarang malah penyakit itu datang ke emak. Dulu kau juga suka nyanyi kan? Dan aku yang main gitar. Di keremangan lampu ruang tunggu, Neng mengangguk. Matanya tampak sedikit berbinar. Mau nyanyi? Enggak. Kenapa? Malu. Lagian lakiku nggak suka aku nyanyi di sini. Mereka menoleh ke ujung terminal, tempat si lelaki yang selalu setengah mabuk biasanya berada. Kursi tempatnya duduk kosong. Seharian itu ia tak tampak di sana. Tenang, lakiku lagi ke gunung, ngurus jual beli 20 kerbau yang bermasalah di sana. Palingan lusa baru balik. Iya. Dulu kita suka nyanyi bareng di kelas. Bagaimana sekarang? Ya, mungkin aku masih mau nyanyi kalau nggak ada orang. Kau kan tahu suaraku nggak bagus-bagus amat. Berdua saja begitu? Kenapa enggak? Aku masih ingat ya, kita suka nyanyi berdua di kelas kala itu. Berdua aja, yang lain pergi keluar, kita di belakang kelas. Kau tertawa mendengarkan suaraku yang gak ngepas, tapi aku gak peduli sih. Mungkin kita bisa melakukannya lagi. Aku malu kalau di sini, tapi kalau berdua... Aku pernah lihat film. Laki-laki dan perempuan duduk di kursi. Bukan, di tempat tidur. Yang lelaki main gitar, yang perempuan menyandarkan kepalanya dan menyanyi. Aku sampai nangis lihat film itu. Kemudian keduanya terdiam. Bus terakhir seharusnya sudah muncul, tapi seringkali juga terlambat datang. Kamu mau? Nyanyi seperti itu. Mau? Sering si bocah melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu tanpa memikirkannya dulu. Meskipun kemudian ia akan berpegang teguh kepada hal itu. 2 hal berikut ini kemudian membawanya ke dalam bui. Pertama, ia pergi bersama Eneng di rumahnya. Begitu si perempuan mengatakan mau,
Lakinya sedang pergi mengurusi 20 ekor kerbau dan di rumah tak ada siapa-siapa. Anak Eneng sedang pergi ke rumah neneknya. Awalnya mereka hanya melakukan apa yang mereka pikir ingin mereka lakukan. Mereka duduk di kursi depan televisi, memainkan gitar dan bernyanyi. Permainan gitarnya tak pernah lebih bagus daripada ketika ia masih sekolah menengah. Dan suara Eneng tetap sering tak pas. Tapi mereka senang dan menyanyikan 3 hingga 4 lagu. Rasa cinta antara kita kini tinggal kenangan ingin ku lupakan. Kamar yuk. Mau ngapain? Ya, nyanyi-nyanyi lagi. Beneran cuma nyanyi? Iya, nyanyi. Memangnya mau apa lagi? Kamu tuh nggak berubah ya dari dulu. Apanya yang gak berubah? Yang ngawurnya, nekatnya, nggak pernah mikir panjang gitu. Yang nanti ya dipikir nanti. Hidup itu ibarat sungai, mengalir saja, ya kan? Daripada kamu banyakan mikir, tahu-tahu bunting. Kamu pikir aku nggak nyesel? Sampai hari ini aku masih nyesel tahu. Coba aku nggak bunting, mungkin hidupku nggak seperti sekarang. Kamu enak masih lontang-lantung tanpa tanggungan. Udah, gak usah dipikir lagi. Yuk ke kamar. Nyanyi di sini juga bisa. Di kamar bisa sambil rebahan. Lagian gak ada orang kan? Ya udah. Tapi awas, jangan macam-macam. Bahaya. Mereka pun menuju ke kamar. Mula-mula memang hanya untuk duduk di tempat tidur. Punggung mereka bersandar ke dinding dengan kaki berselonjor, bernyanyi. Tapi kemudian kaki-kaki mereka saling menyilang perlahan-lahan. Dan tanpa sempat berpikir, mereka menyingkirkan gitar dari tempat tidur. Kedua, setelah percintaan di malam pertama yang membuat mereka jengah selama beberapa waktu, si bocah mengatakan satu hal yang muncul di mulutnya, juga tanpa sempat memikirkannya. Kawin yuk. Sebenarnya ia sudah memikirkan hal itu sejak lama. Sejak di sekolah menengah mungkin. Sejak mereka sering bermain gitar dan bernyanyi di belakang kelas. Nasib pedaslah yang membuat mereka terpisah. Dan malam itu ia berpikir saat yang tepat untuk mengajaknya kawin. Kau gila? Aku punya laki dan anak. Kawin lari. Ya dia bakal cari kita. Bunuh kau, lalu bunuh aku. Tahu nggak dia pernah bunuh 3 lelaki sebelumnya? Si bocah tahu, tapi ia tak berdaya. Ia terus memikirkan gagasan soal kawin itu. Ia tak mau pergi dari rumah itu, tetap tinggal di malam kedua. Neng senang ditemani. Malam ketiga, Neng mulai berkaca-kaca dan akhirnya berkata, Mungkin akan ada 1 atau 2 cara agar kita bisa kawin. Tapi kau ini gila. Benar-benar gila. Dan kenapa baru sekarang sih ngomongnya? Dulu ditungguin gak ngomong-ngomong. Aku tahu kamu suka sama aku. Tapi kalau gak diomongin ya sama aja. Masa aku yang harus ngomong? Giliran aku bunting kamu diam aja. Gak pergi. Iya, ini salahku. Sekarang aku akan menebusnya. Ayo kita kawin. Aku yakin akan ada cara buat kita kawin sekarang. Sebelum kita mengetahuinya, mending kau pergi. Lakiku akan balik sore ini. ketika si bocah kembali ke terminal, 2 polisi sudah menunggunya. Ia diseret ke kantor polisi untuk satu insiden yang tak pernah dimengertinya.
Pada umur 26 hampir 27 tahun, si bocah keluar dari penjara setelah menjalani hukuman atas pembunuhan yang tidak dilakukannya. Entah siapa bajingan yang membunuh anak remaja itu. Ia tak lagi peduli. Seharusnya dulu ia mengakui saja apa yang terjadi. Tapi seperti kata pepatah, nasi telah menjadi bubur. Lagi pula ia tak ingin Eneng menderita. Tak mau Eneng disiksa dan mungkin ia juga takut dirinya digorok. Aku hanya memikirkan Eneng. 4 tahun sudah tak pernah ku dengar kabar tentangnya. Aku tak tahu harus bertanya kepada siapa. Tapi aku terus memikirkannya. Aku hanya berharap Eneng sudah pisah dengan lakinya. Atau lakinya mati ditikam preman lain. Atau mungkin dihantam bus di depan terminal hingga mampus. Di dalam penjara, setiap hari aku memikirkannya lebih dari apapun. Bahkan lebih dari hari pembebasanku. Kini aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan keluar dari penjara, bertemu Eneng, dan mengawininya. Di tangannya ia menenteng gitar. Gitar itulah temannya selama menjalani hari demi hari penghukuman. Kantor polisi yang menjadi tempat ia dihajar berkali-kali dilewatinya tanpa menoleh. Demikian pula terminal bus tempat ia menghabiskan malam demi malam. Ia berjalan langsung ke rumah Eneng. Berdiri di depan pintu, ia mengetuk. Ia berharap Eneng yang akan membukakan pintu. Mereka akan jengah sejenak, tapi ia akan segera memeluknya erat, mencium bibirnya. Meskipun Eneng mungkin akan mendorongnya. Namun Eneng tak muncul. Yang muncul dan membukakan pintu ternyata malah lakinya. Kau, kudengar kau dibui. Si bocah tersenyum menyodorkan tangan. Mereka berjabatan. Tentu saja mereka saling kenal karena sering berjumpa di terminal bus. Iya, bayar di muka. Karena aku mengajar kepala orang dengan kitab. Yang sialnya baru akan kulakukan sekarang. Selesai. Barangkali cerita ini selesai buat mereka berdua. Satu mati, satunya di penjara. Tapi tidak buatku. Ini awalan yang lebih buruk dari yang sudah-sudah. Tak ada persekot. Semuanya harus dibayar tuntas saat itu juga. Jika perlu, kamu harus bayar nyawa. Pernah ada kasih cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih.